Ikan di Ebisukoi ini ada nggak sih kondisinya yang sakit? Ternyata kita dapat beberapa yang sakit. Oke, langsung aja kita ambil ikannya. Penyebab ikan sakit itu apa sih? Nah, kayak yang ikan kita punya ini menunjukkan gejala sakit. Media untuk penanganan ikan sakit pertama kali yang kita gunakan dan yang kita butuhkan adalah Hai teman-teman, welcome back to Ebisukai Channel. Ketemu lagi sama Vita di sini teman-teman. Jangan lupa 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas Ebisukai tempatnya. Nah teman-teman, di video sebelumnya tadi pas opening pasti teman-teman bingung deh, kita lagi ngapain sih kok jalan-jalan kayak orang bingung. Nah itu adalah kegiatan rutinitas kami di Ebisukai untuk adalah pengecekan ikan setiap hari. Setiap hari kita pasti melakukan pengecekan, melihat ada ikan, kondisi ikan bagaimana dan seperti apa. Nah untuk tema kita kali ini adalah evakuasi dan penanganan ikan sakit. Seperti itu teman-teman, makanya tadi kita jalan-jalan cross check sama Mas Ari buat lihat-lihat ikan sakit. Sebelum itu kita ingatkan nih sekali lagi, kita sekarang udah punya aplikasi Ebisukai. Nah pasti punya aplikasi Play Store kan? Kalian bisa klik di Play Store, nanti tulisannya Ebisukai. Nanti di sana akan nampak logo seperti ini guys. Kalian bisa langsung download aplikasinya untuk berbelanja. Di sana ada fitur-fitur banyak banget. Kalian bisa chat, lihat-lihat update-update ikan, dan pastinya lebih banyak lagi. Atau bisa juga menggunakan websitenya teman-teman, ketik shop.ebisukai.com. Lalu saat halamannya terbuka seperti ini, pecinta koi semua sudah bisa langsung memilih ikan koi yang disukai sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Ada satuan ataupun paketan dengan berbagai size ikan koi. Dan tidak hanya memilih-milih saja loh guys. Nah teman-teman juga bisa langsung transaksi pada halaman ini. Jadi teman-teman bisa download sekarang juga untuk memudahkan kalian dalam berbelanja ikan koi. Pasti ikan-ikannya lebih berkualitas dan teman-teman bisa melihatnya langsung. Kalau teman-teman masih nggak percaya juga, kita bisa video call langsung sekarang juga untuk melihat ikannya secara langsung ya teman-teman. Kurang terpercaya apalagi aplikasi Ebisukai. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi nih ya. Nah sekarang tadi aku udah keliling-keliling sama Mas Ari buat lihat-lihat ikan di Ebisukai ini ada nggak sih kondisinya yang sakit. Ternyata kita dapat beberapa yang sakit. Oke, langsung aja kita ambil ikannya buat kita review ya. Yuk Mas Ari bawa ikannya. Oke teman-teman, nah ini adalah 2 ekor ikan, ini ikan kohaku guys. Nah teman-teman, ini ikan yang kita tadi curi guys, setelah aku sama Mas Ari tadi keliling-keliling lihat ikannya. Nah sekarang aku mau ngeliat ikannya ini beneran sakit atau gimana, karena kita tadi udah lihat. Nah teman-teman boleh lihat di sini, Mas Ari boleh minta tolong nih, itu kita kasih. Nah ini lihat nih teman-teman, nah mereka sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa terkena penyakit ini. Kayak siripnya udah memerah guys. Ini gripis ya namanya, menunjukkan gejala sedang sakit. Nah bisa jadi ini terkena aeromonas ya. Oke, nah yang satunya lagi Mas. Nah sama teman-teman, ini juga menunjukkan gejala yang sama. Boleh dilihat ekornya, ini udah berwarna merah seperti ini. Nah maka dari itu sekarang nih sampai badannya. Nah teman-teman bisa lihat ini, kalau misalnya ikannya sakit, sisiknya ini bakalan kasar ya Mas. Kasap namanya kalau di sini. Nah seperti itu teman-teman, ini menunjukkan gejala bahwa ikan ini juga terkena sakit aeromonas. Nah oke teman-teman, ikan-ikan ini pasti bakalan kita karantina. Sekarang kita bakal siapin media apa aja yang dipakai untuk karantina ikan-ikan sakit seperti ini. Nah di sini aku
bakal jelasin satu persatu medianya yang akan digunakan. Oke, ikutin aku terus. Nah, teman-teman pasti belum tahu ya, beberapa pasti belum ngerti juga penyebab ikan sakit itu apa sih. Nah, kayak yang ikan kita punya ini menunjukkan gejala sakit aeromonas. Kenapa sih bisa sakit aeromonas? Itu banyak banget sih faktor-faktornya itu seperti apa. Nah, yang paling mempengaruhi di sini di wilayah ini adalah suhu. Suhunya itu nggak tentu guys, kalau di sini kadang dingin, kadang panas gitu karena kadang hujan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kondisi air dan pastinya bakal berpengaruh pada ikan. Nah, itu bisa menimbulkan aeromonas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah siapin nih media untuk penanganan ikan sakit. Pertama kali yang kita gunakan dan yang kita butuhkan adalah ini adalah akuarium untuk karantina. Nah, akuarium ini nggak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Fungsinya buat apa sih? Karena kalau ikan koinya itu merasa terlalu sempit, itu juga tidak bagus untuk ikannya. Kalau terlalu luas juga itu juga tidak baik teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak punya akuarium, kalian bisa menggunakan bak penampungan air. Nah, yang pokoknya yang bisa dipakai untuk karantina ikan sakit. Nah, setelah kita siapkan medianya, media utamanya seperti apa, nah baru kita lakukan step by stepnya dalam penanganan ikan sakit. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, ini kita buka dulu nih akuariumnya yang udah disiapin buat penanganan ikan sakit. Nah, di sini aku udah punya garam. Nah, fungsi garam itu apa sih teman-teman? Fungsi garam itu adalah untuk menghambat atau mencegah tumbuhnya bakteri-bakteri pada ikan koi. Nah, ini kita kasih untuk taruh di akuarium ini. Nah, teman-teman, fungsi garam itu sangat dibutuhkan pada ikan sakit. Itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri yang tumbuh pada tubuh ikan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua yang kita perlukan adalah heater. Nah, apa sih fungsi heater itu? Heater ini pasti digunakan buat penanganan ikan sakit. Fungsi heater juga sama, itu adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan. Nah, yang pertama itu, dan yang kedua adalah untuk menstabilkan suhu pada air. Nah, kenapa kok distabilkan suhu pada airnya? Karena agar ikan dapat fokus dalam penyembuhan tubuh ikan yang sedang sakit. Kalau suhunya tidak sesuai atau kadang dingin atau kadang berubah-ubah, nah ikan tidak akan fokus pada penyembuhan dirinya karena dia akan terbagi fokusnya ke dalam dia beradaptasi lagi untuk menyesuaikan suhu yang ada pada kolam. Nah, untuk menstabilkan suhu air, nah kita menggunakan heater. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah kita kasih heater di dalam kolamnya. Itu. Nah, setelah ini kita bakalan ngasih aerator. Teman-teman pasti tahu ini aerator. Aerator ini dibutuhkan untuk oksigen bagi ikan-ikan yang sakit. Nah, setelah itu kalau teman-teman lihat lebih dekat lagi, di sini ada pompa air. Pompa air itu fungsinya buat apa sih? Mengalirkan air ke dalam filter. Nah, jadi kalau ikan-ikannya sakit, terjadi kotoran-kotorannya, jamurnya, atau bakteri-bakterinya bakal terfilter ke dalam kolam filter seperti ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah media-media yang digunakan dalam penanganan ikan sakit. Nah, ini akuariumnya sudah ready semua teman-teman. Udah ada pompa air, aerator, heater, filternya juga udah ready. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi lihat ada ikan-ikan di sini. Nah, ini adalah ikan-ikan sakit sebelumnya. Nah, ini populasinya masih cukup kok untuk aku tambahkan 2 ikan yang aku temukan sakit tadi. Nah, teman-teman, 2 ikan tadi nggak langsung aku masukkan ke sini kok. Masih ada step by stepnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, langsung aja yuk lihat kegiatannya. Yuk mas. Nah teman-teman, sebelum kita masukkan ke dalam kolam karantina, kita bakal mensterilkan ikannya dengan apa? Dengan PK. Fungsi PK itu apa? Nah, fungsi PK itu tadi adalah untuk mensterilkan ikannya dan memastikan ikan benar-benar bersih sebelum kita masukkan ke dalam kolam karantina tadi. Karena masih banyak teman-temannya yang lain teman-teman. Kalau kita nggak sterilkan, takutnya terkena penyakit lagi. Nah, oke, seperti apa dan berapa sih dosisnya? Kalau kita di sini ya, kita tuh pakai sekitar 1 graman atau seujung kuku. Kalau kalian punya kuku, kita bakal masukin ke setengah ember. Nah, teman-teman, ikan ini bakal kita pindahkan ke bak PK-nya. Nah, kita taruh ya, teman-teman.
Nah teman-teman, untuk naruh ikan yang di PK itu jangan lama-lama juga ya teman-teman, sekitar 1 menitan aja. Karena PK ini juga obat keras, kalau kelamaan ikannya bisa pingsan, sampai mati bisa juga ya mas kalau kelamaan ditaruh di dalam PK. Sambil kita nunggu 1 menit, ikannya kita bersihkan, nih kayak yang Mas Ari lakukan sekarang, dia lagi bersihkan supaya obat dalam PK-nya itu meresap ke dalam tubuh ikan. Oke teman-teman, seperti itu. Nah ini sekitar 1 menit, lalu abis ini kita bakal pindahkan ke kolam karantina. Nah itu tadi adalah proses penanganan evakuasi dan penanganan ikan sakit yang ada di Ebi Sukai teman-teman. Nah kita udah bagi-bagi tipsnya seperti apa. Nah teman-teman, setelah ini kita bakalan tutup. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus tutup ikan? Nah pertama itu untuk menghindari ikan lompat dari kolam karantina yang sudah kita sediakan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti termasuknya barang-barang asing atau yang tidak diinginkan masuk ke sini. Nah seperti kita kan mau kasih pakan nih di akuarium sebelah, kalau kita nggak tutup nanti pakannya masuk, sedangkan waktu proses karantina seperti ini ikan tidak boleh dikasih makan. Nah seperti itulah teman-teman tips dan cara penanganan evakuasi ikan yang sakit. Nah itu adalah plan pertama ya teman-teman. Nah itu adalah cara penanganan pertamanya. Nah untuk plan B-nya kita awasi dulu ikan-ikan yang ada di akuarium ini. Kita awasi setiap hari, kita lihat bagaimana perkembangannya. Semoga sih kita berharapnya cepat sembuh. Nah tapi kalau ada ikan yang sakit, kita lihat dulu nih ikannya sakit apa. Bisa aja Aeromonas atau kutu atau jamur. Nah itu adalah plan B-nya, kita kasih obat teman-teman. Tapi kita sambil nunggu itu ya semoga ikannya cepat membaik dan tidak sampai diberi obat. Nah teman-teman, untuk memastikan kondisi ikannya atau teman-teman mau pakai alat-alat yang bisa untuk mengecek kondisi airnya. Nah di sini kita punya alatnya. Ini adalah TDS meter, terus pH meter juga ada, dan kita punya untuk mengetes kadar amoniak ada dalam kolam. Tapi teman-teman jangan sering-sering buka ya, itu 3 hari sekali aja kalau mau mengecek kondisi air. Nah teman-teman, aku nggak lupa ingetin buat teman-teman semua yang ingin berbelanja ikan koi berkualitas di Ebi Sukai tempatnya. Nah karena kita sekarang udah punya aplikasi Ebi Sukai. Nah pasti punya aplikasi Play Store kan. Nah, kalian bisa klik di Play Store, nanti tulisannya Ebi Sukai. Nanti di sana akan nampak logo seperti ini guys. Kalian bisa langsung download aplikasinya untuk berbelanja. Di sana ada fitur-fitur banyak banget. Kalian bisa chat, lihat-lihat update-update ikan, dan pastinya lebih banyak lagi. Atau bisa juga menggunakan websitenya, teman-teman ketik shop.ebisukai.com. Lalu saat halamannya terbuka seperti ini, pecinta koi semua sudah bisa langsung memilih ikan koi yang disukai sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Ada satuan ataupun paketan dengan berbagai size ikan koi. Dan tidak hanya memilih-milih saja loh guys. Nah teman-teman juga bisa langsung transaksi pada halaman ini. Jadi teman-teman bisa download sekarang juga untuk memudahkan kalian dalam berbelanja ikan koi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas Ebi Sukai tempatnya. Nah teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.